Om Swastiastu, salam bahagia. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 1. Perkenalkan, nama Ibu Nimade Dwi Astiti. Ibu yang akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 1. Anak-anak tetap semangat ya, meski kita belum bisa belajar secara tatap muka. Itu dikarenakan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Sekian dulu perkenalan dari Ibu. Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Awigenam Astu Sidirastu Tat Astu Swaha. Baik anak-anak, sudah siap belajar ya? Tetap semangat. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita memasuki pelajaran pertama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, yaitu Ciptaan Sang Hyang Widi. Adapun materi kita hari ini yaitu A. Makhluk ciptaan Sang Hyang Widi, B. Ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati, C. Perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu 1. Mengenal makhluk ciptaan Sang Hyang Widi, 2. Mengelompokkan ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati, 3. Membedakan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenal ciptaan Sang Hyang Widi. Sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di dalam gambar terlihat ada gambar matahari, ada gambar bintang dan juga bulan. Sekarang anak-anak, di dalam gambar terlihat ada orang yang sedang sembahyang dan ada orang yang sedang bekerja. Ya. Nah, di sini terlihat ada gambar hewan. Ada gambar hewan panda yang lucu, ada gambar kelinci, dan juga ada gambar anak ayam. Kemudian Ibu tampilkan lagi. Di situ ada gambar bunga tulip dan ada bunga matahari. Dan sekarang anak-anak bisa lihat di dalam gambar ada pohon mangga dan juga pohon kelapa. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada gambar matahari, ada gambar bulan dan juga bintang. Kemudian ada gambar manusia, ada gambar hewan, ada gambar bunga, dan terakhir ada gambar pohon. Nah, kesemuanya itu adalah benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi. Bulan, bintang, matahari itu ada di angkasa. Dan kesemuanya itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Kemudian ada orang yang sedang sembahyang, sedang bekerja. Itu juga manusia diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Kemudian ada hewan, ada bunga, ada pohon, dan kesemuanya itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak bisa lihat di sekitar
sekitar lingkungan rumah anak-anak pasti ada pohon, ada hewan peliharaan, yang kesemuanya itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Sang Hyang Widi menciptakan semua makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi. Makhluk hidup bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bernapas, bisa berjalan, bisa bergerak, dan semua makhluk hidup mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Nah, kalau benda mati tidak memiliki jiwa, tidak dapat tumbuh, dan juga tidak dapat berkembang biak. Dan benda mati tentunya tidak dapat bersuara. Bisa dibedakan ya, mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Nah, sekarang simak. Nah, di sini Ibu tampilkan ada gambar batu dan juga gambar tanah. Nah, tentunya anak-anak tahu ya, pernah lihat ya di sekitar rumah anak-anak, pernah lihat batu pastinya ya, dan juga tanah. Iya, batu dan juga tanah itu adalah benda mati yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Batu ataupun tanah tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan juga tidak dapat bersuara. Maka dari itu, batu dan juga tanah disebut dengan benda mati. Yang mana keduanya itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, semoga anak-anak mengerti ya. Baik, terakhir kita akan memasuki materi ketiga, yaitu perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dengan karya manusia. Nah, sekarang anak-anak lihat gambar yang Ibu tampilkan lagi. Di situ ada gambar hutan, bukit, sungai, pantai, laut, dan ada juga gunung. Nah, kira-kira itu siapa yang menciptakan? Iya, kesemuanya itu tentunya diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Simak baik-baik ya. Perhatikan lagi gambarnya. Sungai, gunung, hutan, bukit, laut, pantai. Jadi kesemuanya itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Sekarang anak-anak bisa lihat ada gambar rumah, ada gambar mobil, ada juga gambar jembatan. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya, jadi rumah, mobil, jembatan, semua itu adalah ciptaan manusia. Manusia menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, manusia membangun rumah tentunya untuk melindungi diri dari panas dan juga hujan. Dan fungsi rumah adalah untuk beristirahat dengan keluarga. Jadi, manusia menciptakan rumah, mobil, dan juga jembatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jembatan dibangun untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Manusia menciptakan mobil
pastinya juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi anak-anak bisa bedakan ya, mana ciptaan Tuhan atau Sang Hyang Widi dan mana ciptaan manusia. Bisa dipahami ya penjelasan Ibu? Sekarang kita rangkum materi kita hari ini. Jadi, ciptaan Sang Hyang Widi itu ada dua, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup cirinya dapat tumbuh, dapat berkembang biak, dapat bersuara, dapat bernapas. Kemudian benda mati cirinya tidak berjiwa, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan juga tidak bersuara. Nah, semoga anak-anak mengerti dengan ciptaan Sang Hyang Widi. Ada makhluk hidup dan juga benda mati. Dan Ibu berharap anak-anak bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana benda mati. Kemudian, segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang ada di sekitar kita itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi dan merupakan hasil karya manusia. Jadi, cukup sekian materi Ibu hari ini. Pahami baik-baik ya. Nah, sekarang untuk anak-anak berlatih, silahkan tulislah huruf-huruf yang hilang di bawah ini sehingga menjadi kata-kata yang benar. Anak-anak tulis dalam buku tugas ya. Dan kemudian, sebutkanlah makhluk hidup dan benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian, sebutkanlah benda-benda hasil karya manusia. Jadi tugas ini anak-anak buat video dengan menyebutkan makhluk hidup dan benda mati ciptaan Sang Hyang Widi dan menyebutkan benda-benda hasil karya manusia. Selamat mencoba ya. Dan pertemuan hari ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.